Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang cooling tower. Di sini kami akan menjawab soal tentang diberikan oleh buku. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Feni yang telah meluangkan untuk melihat presentasi dari kami. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Najwa Aurelia dengan 2351002. Ada Salma Nadia Sani dengan NIM 2351023. Ada Cudi Fadrianda Nurida, saya sendiri dengan NIM 2352043. Ada Ki Agus Muhammad Fadli dengan NIM 2352057. Ada Muhammad Judin Ansari dengan NIM 2352059. Ada Ramadan dengan NIM 2352062 dan ada Muhammad Jayam dengan NIM 2352070. Untuk pertama, kami akan menjelaskan tentang soal terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh saya. Pada kali ini membahas tentang performa sebuah draft cooling tower, di mana cooling tower ini datang untuk mendinginkan air dari suhu 43 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan laju air sebesar 2000 galon per menit atau setara dengan 0,1262 meter per detik per second. Pada kondisi udara sekitar suhu well bulb-nya yaitu 24 derajat Celcius. Namun dikarenakan saat dilakukan pengujian lapangan dengan kipas yang beroperasi penuh, kondisi aktualnya berbeda, di mana air masuk ke dalam menara tersebut pada kondisi suhu 46 derajat Celcius dan keluar pada suhu yang telah diinginkan yaitu 25,6 derajat Celcius. Sedangkan udara yang masuk pada suhu 24 derajat Celcius, yang mana 24 derajat Celcius merupakan suhu dry bulb dan suhu well bulb-nya itu 15,6 derajat Celcius. Lalu suhu keluar untuk suhu udara sendiri itu 37,6 derajat Celcius dalam kondisi jenuh atau saturasi. Lalu yang ditanyakan adalah seberapa besar kapasitas kipas yang diperlukan untuk mengangkat udara yang dari pack tinggi. Oke, selanjutnya saya akan tahap pertama untuk mencari pendidikan maksudnya. Itu kita akan mencari dari laju air massa air yang masuk atau MBT. Untuk rumusnya sendiri itu adalah delta dikali dengan laju volumetrik yang larut. Nah, untuk intensitas airnya itu sudah diketahui, yaitu adalah dan laju volumetrik yang lewat itu sudah diketahui di soal, yaitu 0,1262 meter kubik per second. Nah, terus kita tinggal cari laju air berapa. Nah, dengan cara itu dikali dengan water dihasilkan itu 126,2 kilogram per second. Kenapa bisa begitu? Karena M kubiknya itu tuh dicoret. Jadi untuk selanjutnya akan dilanjutkan sama itu. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu menghitung panas yang keluar air. Di sini kita menggunakan rumus panas sensibel yang di mana rumusnya itu adalah I sama dengan MW kali CP kali T, di mana MW itu adalah laju air massa air yang telah dihitung yaitu senilai 26,2 kg per second. Lalu dikali dengan kapasitas panas air yang itu adalah sebesar 4,18 joule per kilogram Kelvin. Dikali dengan delta T, yang dimana delta T itu adalah suhu yang telah diketahui yaitu suhu yang masuk
suhu yang kurang dengan suhu yang lebih kuat, yaitu kita dapatkan sekitar 20,4 derajat Celcius, sehingga kita dapatkan nilai panas yang dengan air itu adalah 10,74 megawatt. Artinya dari 126,2 kg per jam terdapat sebesar 10,76133 megawatt yang hilang. Nah, menghitung panas yang hilang ini penting karena prinsip dari cooling tower itu adalah terjadinya kontak antara air panas dengan udara, sehingga akan terjadi transfer panas yang dari hukum kekalahan energi, yang artinya ketika ada suhu yang berbeda, dua benda suhu yang berbeda, mereka akan saling bertukar panas sehingga mendapatkan suhu yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri. Untuk nomor 3 ini kita menghitung humiditas dan entalpi udara panas Y.1 dan Y.2. Di sini kenapa kita melakukan lagi ini, karena ini termasuk kita perlu tahu berapa banyak yang kita ambilkan air yang bawah dan itu berapa yang ini penting karena udara akan berkecepatan ada dari dan kita tahu apa agar kita itu berhubungan energi setelah kontak dengan air panas. Nah, untuk data yang sudah diketahui itu bulan kering itu sekitar 24 derajat Celcius dan suhu bola basah bisa 12,6 derajat Celcius. Tekanan uap air itu di suhu 12,6 derajat Celcius itu sekitar 19,33 mm lagi. Nah, untuk rasio konvektivitas dan panas atau Hg KY itu sebesar 0,35 kilojoule per kilogram kali Kelvin. Untuk tekanan total yang ditransfer itu 760 km/H. Untuk koefisien panas panas itu sebesar 2.501 kg per kilogram. Yang pertama kita menghitung panas selatan penguapan air, yaitu menggunakan rumus dari itu sebesar 2.465,12 per kilogram. Untuk kemampuan spesifik udara jenuh kita menggunakan ekuivalen 7,8, itu nilainya sebesar 0,011 kilogram udara jenuh. Untuk kemampuan spesifik aktual udara menggunakan ekuivalen 7,26 dan mendapatkan hasil sebesar 0,00867. Dan yang untuk menghitung panas jenis udara lembab kita didapat dari tabel 7,1 dan setelah masuk kita dapatkan hasil dari 1,019 kilojoule per kilogram kali Kelvin. Yang terakhir kita mencari entalpi udara lembab didapatkan dari 7,13, yaitu untuk mendapatkan hasil sebesar 44,15 kilojoule per kilogram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kenapa? Iya, mulai tiga. Aku udah bisa. Ini lagi putar. Enggak ada bahasa. Ada. Kelihatan apa dalamnya?
Baik, untuk selanjutnya itu menghitung laju alir masa udara kering. Jadi didapat dari equation 7.30 itu didapat I sama dengan GS dot dikali H2 aksen dikurang H1 aksen. Di mana ini itu udah didapat dari langkah kedua, itu hasilnya 1076,33 kilojoule per second. Terus untuk H2 aksennya itu ada 147,2097 kilojoule per kilogram. Untuk H1 aksennya itu ada 44,15071 kilojoule per kilogram. Untuk kenapa sih kita harus menghitung laju alir masa udara kering? Itu kan kita mencari berapa banyak udara yang harus dialirkan oleh kipas setiap detiknya untuk mencapai pendinginan yang terukur. Jadi kita menggunakan basis udara kering karena masanya itu tidak berubah. Nah, udara kering itu kan komponen utama yang menyerap panas dan uap air. Jadi laju alirnya harus dihitung agar panas yang dibawa udara atau delta H aksen itu sesuai dengan panas yang dilepas air atau Q. Nah, itu nanti rumusnya jadi GS dot sama dengan Q dibagi H2 aksen dikurang H1 aksen. Nanti didapat hasilnya yaitu 104,4191 kg per second. Dilanjut oleh Adam. Pada sesi dan kesempatan kali ini, saya akan memaparkan langkah ke-6 atau langkah terakhir dari rangkaian perhitungan neraca massa dan energi pada sistem cooling tower, yaitu mengenai fan capacity atau kapasitas panas. Pada sistem cooling tower, udara digunakan sebagai media untuk menguapkan sebagian kecil air sehingga dapat menurunkan suhu air secara keseluruhan. Udara tersebut harus dialirkan dengan jumlah tertentu oleh kipas agar dapat menyerap panas dari air secara efektif. Jika jumlah udara yang dialirkan terlalu kecil, maka perpindahan panas tidak optimal dan sistem gagal mencapai target pendinginan. Oleh karenanya, perhitungan fan capacity ini menjadi krusial agar kita tahu seberapa besar volume udara lembab yang dibutuhkan untuk membawa panas dari air pendingin. Tujuan dari perhitungan ini atau di langkah ke-6 ini yaitu untuk memperoleh laju alir volumetrik udara lembab dalam satuan meter kubik per detik atau meter kubik per second yang harus disuplai oleh kipas dalam sistem cooling tower. Nilai ini nantinya akan digunakan untuk menentukan spesifikasi kipas yang tepat baik dari segi kapasitas maupun daya yang dibutuhkan. Data yang digunakan dalam perhitungan ini meliputi yang pertama itu adalah laju alir massa udara kering GS yang telah diperoleh dari langkah sebelumnya yaitu sebesar 104,4190 kg per second. Kemudian yang kedua ada suhu udara bola kering masuk dan yang terakhir ada kelembapan spesifik aktual udara masuk Y yaitu sebesar 0,007867 kg uap air per kilogram uap per kilogram udara kering. Dari data tersebut, kita hitung terlebih dahulu volume spesifik udara lembab VH dengan rumus empiris VH sama dengan 0,00283 ditambah 0,00456 dikali dengan Y, kemudian dikali dengan T ditambah 273. Selanjutnya, kita substitusi data angka-angkanya dan didapatkanlah hasil VH sebesar 0,93627 meter kubik per kilogram. Setelah didapat nilai volume spesifik udara lembab, kita bisa menghitung fan capacity, yang dimana hasilnya adalah sebesar 97,76101 meter kubik per second. Nilai 97,76 meter kubik per second ini adalah jumlah udara lembab yang harus dialirkan oleh kipas setiap detik agar proses pendinginan berlangsung secara efisien.
Jika fan capacity-nya lebih rendah dari ini, maka panas tidak akan sepenuhnya terangkat, kemudian efisiensi pendinginan menurun, dan yang terakhir, target suhu air tidak tercapai. Sebaliknya, jika terlalu besar, maka konsumsi energi listrik dari blower akan meningkat dan menyebabkan pemborosan energi. Karena itu, nilai fan capacity ini menjadi tolak ukur dalam pemilihan kipas industri, perancangan sistem ducting, dan perhitungan beban motor listrik. Sebagai kesimpulan, pada langkah ke-6 ini, hasil perhitungan fan capacity menunjukkan bahwa sistem cooling tower ini membutuhkan udara lembab sebesar 97,76 meter kubik per detik atau per second agar mampu membawa panas yang dilepaskan dari air. Nilai ini diperoleh berdasarkan kombinasi antara laju alir massa udara kering dan karakteristik termodinamik dari udara lembab, khususnya volume spesifik pada kondisi aktual. Dengan perhitungan ini, kita bisa memastikan bahwa kipas yang digunakan benar-benar mampu menunjang proses pendinginan secara optimal dan efisien. Selanjutnya, saya akan menutup presentasi ini dengan kesimpulan utama dari keseluruhan proses perhitungan dan analisis kami dalam merancang sistem cooling tower. Tujuan utama dari seluruh perhitungan ini adalah untuk merancang cooling tower yang presisi, artinya sesuai dengan kebutuhan pendinginan aktual, hemat energi, dan layak secara operasional. Kita tidak hanya sekadar menghitung berapa banyak air dan udara yang dibutuhkan, tetapi juga memastikan bahwa semua variabel yang terlibat, seperti suhu, kelembapan, laju alir, dan kapasitas panas diperhitungkan secara termodinamika dan praktikal. Dari langkah pertama, kita menghitung debit air yang masuk dan keluar. Nah, didapatkanlah hasil sebesar 126,2 kg per second berdasarkan konversi dari meter kubik per second dan densitas air. Kemudian, pada langkah kedua, kita menghitung panas yang dilepaskan air, Q, berdasarkan perbedaan suhu air, delta T sebesar 20 derajat Celcius, dan kapasitas panas air, CP. Hasilnya adalah 10.543 kJ per second atau 10.543 MW. Setelah itu, kita menganalisis udara masuk dan keluar berdasarkan kelembapan spesifik G dan Y aksen dan entalpi HA dan HA aksen dari udara lembab untuk memahami kemampuan udara menyerap panas dan uap air. Dengan data tersebut, kita menghitung laju alir massa udara kering GS sebanyak 104,419 kg per second sebagai jumlah udara kering yang dibutuhkan untuk mengangkat panas sebesar itu. Kita juga memperhitungkan volume spesifik udara lembab VH agar dapat menentukan fan capacity. Dan akhirnya kita memperoleh bahwa kapasitas kepanas fan capacity yang dibutuhkan adalah sebesar 97,76 meter kubik per second, yang berarti blower dalam cooling tower harus mampu mengalirkan udara lembab sebanyak itu agar sistem berjalan efektif. Jadi, dari semua proses mulai dari identifikasi data input, perhitungan energi, analisis udara lembab, hingga estimasi kapasitas blower, kami menyimpulkan bahwa cooling tower yang presisi membutuhkan kapasitas kipas sebesar 97,76 meter kubik per detik dengan kemampuan menyerap panas sebesar 10.543 MW dan didukung oleh aliran air pendingin sebesar 126,2 kg per second. Keseluruhan hasil ini memberi gambaran desain cooling tower yang siap digunakan pada skala industri baik dari segi performa maupun efisiensi energi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.